Ya, kemudian untuk kita mengetahui lebih rinci mengenai permasalahan ini, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Bapak David Santoso, Direktur Keuangan dari Taksi Express. Selamat siang, Pak David. Selamat siang, Pak. Ya, Pak David, sebetulnya bagaimana sikap dari Express Taksi sendiri berkaitan dengan aksi demonstrasi ini? Apakah kemudian ada imbauan dari Express untuk kemudian para pengemudinya diizinkan untuk mengikuti aksi demonstrasi pada hari ini? Atau seperti apa, Pak David? Baik, Pak. Saya sampaikan pertama-tama demo ini bukan dilakukan oleh perusahaan, tapi dilakukan oleh PPAD, yaitu Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat. Mereka terdiri dari para pengemudi angkutan darat yang tergabung dalam satu wadah yang menyuarakan aspirasi mereka. Sejak awal demo ini diajukan baik ke kepolisian, Polda dalam hal ini, sehingga terjadi hari Selasa ini, pihak perusahaan telah melakukan himbauan secara aktif, melakukan sosialisasi, kalaupun sampai berunjuk rasa mereka harus melakukan dengan kondusif dan damai. Hal itu telah dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama kami kepada seluruh pool yang ada dan yang dibaca pengumumannya oleh seluruh karyawan agar tetap memperhatikan pelayanan kepada penumpang dan juga tidak melakukan aksi-aksi yang sifatnya anarkis. Perusahaan tetap berkomitmen menjaga ketenangan beroperasi dan memberi pelayanan terbaik kepada pelanggan. Itu sudah diberikan himbauan sejak jauh-jauh hari, Mas. Bahkan per hari ini pihak operasional telah menerjunkan tim security dan operasional aktif ke lapangan untuk membujuk para pengemudi agar kembali beroperasi. Jadi hal itu sudah dilakukan secara aktif oleh manajemen perusahaan. Sehingga apa yang terjadi saat ini, saya terus terang saja dari minggu kemarin sudah mendapat beberapa yang kategori sebutannya black campaign. Ada yang di Kaskus yang dibilang pengemudi kami melakukan sweeping terhadap pengemudi angkutan roda 2 lainnya. Padahal hal itu begitu kita cek akunnya, kita mau respon di mana kejadiannya ditutup, ya kan? Kedua, beberapa pemberitaan video yang sekarang beredar di media massa itu juga mengambil sudut yang sangat luar biasa dan seakan-akan mereka sudah mempersiapkan diri sebelum kejadian itu berlangsung. Peredarannya juga berlangsung dengan begitu cepat. Nah, kami paham bahwa ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan di air keruh ini. Baik. Yang ingin kita sampaikan adalah yang namanya demo ini tidak menguntungkan buat siapapun. Baik perusahaan, baik regulator dalam hal ini pemerintah, maupun para pengemudi sendiri yang tentunya akan kehilangan mata pencahariannya. Untuk pengemudi-pengemudi yang terlihat di video, yang terlihat melakukan tindakan anarkis, kami persilakan pihak kepolisian melakukan penyelidikan, ya kan, kepada mereka agar dituntut sesuai undang-undang yang berlaku. Karena kita tidak pernah menghimbau mereka untuk melakukan hal seperti itu, Mas. Baik, Pak David, berarti ini penegasan saja, Pak. Berarti dari Express Taksi sendiri sebetulnya mengizinkan atau tidak sebetulnya apabila para pengemudinya kemudian melakukan aksi mogok? Polda, bukan perusahaan. Sebagai warga negara mereka punya hak untuk berunjuk rasa. Izin itu diberikan oleh Polda dan apabila Polda memberikan izin sesuai surat permohonan, itu merupakan sesuatu yang sudah diatur oleh undang-undang. Tapi kemudian kalau aspirasi pengemudi, Mas, bukan dari perusahaan. Baik, ada tidak kemudian sanksi yang ataupun hukuman yang kemudian disiapkan dari Express Taksi apabila kemudian para pengemudi ini masuk ke dalam jalan tol dan kemudian memaksa para pengemudi lainnya untuk kemudian mengikuti aksi demonstrasi meskipun mereka sudah diimbau bahwa baik mungkin dari Express Taksi sendiri untuk kemudian untuk tetap beroperasi pada hari ini? Itulah saya rasa gunanya perlunya minta izin kepada kepolisian dalam hal melakukan unjuk rasa. Hal-hal seperti ini memang terjadi dalam hal unjuk rasa dalam kasus manapun. Tapi harus dipahami bahwa dengan meminta izin berarti si pembuat unjuk rasa sudah menandatangani pernyataan bahwa mereka akan melakukan dengan damai dan kondusif, Mas. Sehingga ini sudah merupakan area dari penegak hukum, bukan area perusahaan lagi. Perusahaan memahami derita yang dialami oleh pengemudi karena mereka sendiri juga sudah bertahun-tahun memperjuangkan ini dengan cara yang baik. Tapi kecenderungannya memang tidak didengar oleh regulator dalam hal ini Menkominfo. Dalam hal peraturan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan telah menggunakan statement yang jelas bahwa yang melanggar harus ditindak. Nah, tapi begitu mau ditindak, begitu Kemenhub mengeluarkan suratnya ke Menkominfo kan kemarin dibilang dicarikan jalan keluar. Mungkin itu yang menjadi pemicu saya rasa dari para pengemudi untuk melakukan unjuk rasa hari ini, Mas. Baik. Pak David, kita tahu bahwa kemudian akar permasalahan dari aksi demonstrasi yang berlangsung pada hari ini berkaitan dengan jasa transportasi online. Nah, apakah betul kemudian dari ilegal? Kalau online kita juga ada online, Mas. Jadi bukan online yang jadi masalah. Salah kalau online. Ini harus ada pengertian yang benar di masyarakat bahwa bukan masalah online, tapi masalah ilegalitas daripada operator dari Uber sama Grab. Mereka tidak punya izin menjalankan angkutan umum dan mereka mampu menjalankan izin tersebut, hanya memang mereka tidak mau untuk melakukannya kemarin.
Dan hingga sampai saat ini apakah dari Ekspres Taksi sendiri sudah menyuarakan kemudian tanggapan dari pemerintah Sudah seperti Mas, apa? dari sisi kita melalui Organda sudah berkirim surat kepada Presiden, bahkan surat dari Kementerian Perhubungan itu pun hasil dari pembicaraan yang intensif dalam hal ini dengan pihak regulator yang menyadari bahwa kelakuan dari para operator ilegal tersebut sudah menyalahi undang-undang negara ini. Pertanyaannya kalau orang yang sudah menyalahi undang-undang seperti itu, apakah akan dicarikan jalan keluar atau diberikan tindakan penghentian sementara? Apakah yang disebut sifatnya suspensi pelayanannya sampai mereka mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku, sehingga terjadi kejelasan dan keadilan dalam konteks bernegara di Indonesia. Karena kalau hal ini dibiarkan, kita memberikan pelajaran yang salah kepada bangsa ini bahwa kalau salah bisa diampuni asal memberikan nilai tambah. Jadi Robin Hood itu nanti boleh Pak di negara ini. Baik, nah Pak David, tapi sudah ada solusi belum dari pemerintah ataupun dari pembicaraan intensif yang sudah Anda lakukan? Bukan saya yang lakukan Pak, dalam proyek ini melalui Organda ya Pak. Saya rasa solusinya adalah melakukan penghentian sementara layanan Grab dan Uber, ya kan? Pak, saya ada pengumuman dari manajemen mengenai sifat dari Ekspres Taksi. Apa boleh saya email Pak? Kalau boleh saya email kemana ya Pak? Baik, nanti bisa di email Pak, tapi kemudian sikap dari Ekspres Taksi mungkin bisa disampaikan di sini Pak. Kira-kira apa yang Pak, kemudian menjadi standpoint dari Ekspres? Pada dasarnya kami tetap menghimbau kepada para pengemudi untuk tidak ikut berunjuk rasa dan pengemudi wajib beroperasi seperti biasa. Pengemudi harus tetap melakukan pelayanan kepada konsumen. Dan juga apabila ada aksi anarkis yang dilakukan oleh pengemudi, itu di luar tanggung jawab perusahaan. Baik, apabila terjadi kerusakan yang dilakukan oleh sesama pengemudi taksi, itu bukan tanggung jawab dari Ekspres ya Pak? Betul, karena itu merupakan aksi individual Mas. Kalau ada aksi individual, sama dalam instansi atau oknum manapun, kalau ada oknum di dalam mereka atau provokator, itu merupakan tanggung jawab pribadi. Perusahaan sudah memberikan sikap yang jelas sejak awal dengan memberikan himbauan, sosialisasi, bahkan memberikan masukan kepada mereka untuk tetap melakukan aksi unjuk rasa dengan damai. Baik, ini sifatnya imbauan atau memang ada sanksi Pak yang kalau tidak mengikuti dari imbauan dari Ekspres ini? Seperti saya jelaskan tadi Mas, sanksi itu begitu mereka mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku, itu kita tidak bisa memberikan sanksi Pak. Kalau kita memberikan sanksi kepada mereka, itu sama juga kita nanti akan diharapkan dengan pengemudi kita sendiri. Padahal yang kita perjuangkan adalah transportasi ilegalnya. Baik, Pak David, tapi Pak David mengetahui betul bahwa apa yang terjadi pada hari ini kemudian membuat masyarakat sedikit merasa kecewa begitu dengan para pengemudi taksi yang kemudian menghentikan layanan dan kemudian ini membuat nama buruk juga. Umum, Mas. Tidak ada pihak dari kita yang menginginkan kejadian ini terjadi. Kami sangat menyesali apa yang terjadi di lapangan. Kalau sampai berkembang, itu merupakan satu tindakan yang sangat merugikan bagi kami terutama. Perusahaan yang mempunyai reputasi sebagai angkutan umum resmi. Baik, Pak David, saya kembali ke masalah solusi tadi Pak. Kemudian ini informasi terakhir, pembicaraan terakhir sudah sampai mana berkaitan dengan baik dari Organda maupun dari penyedia jasa online yang mungkin Anda bilang tadi itu adalah ilegal maupun dari Ekspres sendiri itu sudah sampai mana? Supaya kita mengeliminir bahwa kejadian-kejadian demonstrasi tidak terulang lagi Pak David. Ya, Mas. Bagaimana Pak David? Baik. Saya mengikuti perkembangan ini pun sama Mas dengan mungkin berita satu melalui media sosial. Kami hanya melihat perkembangan terakhir adalah Menkominfo sedang mencarikan jalan keluar untuk masalah ini dengan membentuk koperasi sebagai wadah dari operator ilegal. Tapi dari saya melihatnya kalau memang mereka dicarikan wadah berarti selama ini mereka sudah salah. Kalau sudah salah kenapa tidak diberhentikan dulu baru dicarikan wadah? Kenapa harus terus beroperasi? Itu yang menjadi pertanyaan juga. Baik, Pak David Santoso, kita akan kemudian tanyakan kembali ke Anda apabila ada informasi terbaru. Terima kasih Pak David telah berbagi informasi. Itu tadi pemirsa, David Santoso, Direktur Keuangan dari Ekspres